Halo guys, ketemu lagi di channel Hobi Masak. Kali ini kita mau buat menu cemilan sehat dan mengenyangkan ya. Jadi kita mau buat menu, yaitu menu ketan serundeng. Nah, ketan serundeng ini kalau boleh dibilang modalnya nggak terlalu besar, kemudian bahan-bahannya mudah didapat. Nah, sebelum kita masak, kita perkenalkan dulu bahan-bahannya apa aja sih yang kita butuhkan. Yang pertama, kita harus punya ketan. Ya, gimana kalau misalnya ketan serundeng kalau kita nggak punya ketannya. Nah, ketannya ini beratnya 300 gram aku pakai. Dia itu sudah aku rendam dan aku cuci, aku rendam selama 2 jam. Selanjutnya kita punya santan. Nah, ini santan kental teman-teman ya. Jadi santan kental yang kemarin aku beli pas itu aku bukuin. Ini kurang lebih beratnya sekitar 40 sampai 50 gram. Kemudian selanjutnya kita punya kelapa parut. Nah, kelapa parut ini kita minta ke tukang kelapanya untuk urap. Jadi dia memang teksturnya berbeda kalau misalnya kelapa yang biasa untuk diperas di santan. Selanjutnya untuk bumbu-bumbunya itu aku perkenalkan. Yang pertama kita pakai cabai ya teman-teman. Nah, cabai ini sesuai selera sih. Jadi kalau misalnya nggak suka pedas ini juga bisa di skip sih. Gitu. Nah, terus yang kedua kita pakai bawang merah, kemudian kita pakai 1 siung bawang putih. Untuk wanginya kita pakai wangi khas daun jeruk. Kemudian kita punya serai, satu lagi daun pandan. Nah, daun pandan ini kita gunakan pas di saat kita ngukus untuk ketannya. Kemudian selanjutnya kita punya gula merah atau gula Jawa. Ini opsional ya, tapi tergantung dari kita sukanya manis atau enggak ya. Yang ini. Terus juga kalau misalnya nggak suka, ini kita pakai kencur, tapi kalau misalnya nggak suka kencur, nggak suka baunya ya ini bisa di skip juga. Selanjutnya kita punya gula pasir. Ini gula pasir untuk nambah supaya penyeimbang rasa. Yang terakhir dan wajib kita harus punya garam. Itu aja teman-teman bahannya. Jadi kita akan mulai masak. Yang pertama kita harus ngukus si beras ketannya yang sudah kita rendam minimal 2 jam. Jadi sekarang saya lagi panasin kompor. Saya tunggu airnya mendidih dulu, baru nanti saya masukkan dan kita akan tunggu sekitar 20 menit baru nanti kita campur dengan beberapa bahan yang lain. Nah, ini ya teman-teman, untuk airnya dalam kukusan sudah panas. Jadi sekarang kita masukkan si ketan untuk kita kukus kurang lebih selama 20 menit. Ini kita ratakan teman-teman di dalam ya. Ini kita tutup. Kita tunggu kurang lebih sekitar 20 menit, baru kita masak dengan proses selanjutnya. Nah teman-teman, tadi kita sudah masukin nasinya ke dalam dandang. Untuk tahap yang proses pemasakan pertama, itu kurang lebih butuh waktu sekitar 20 menit. Nah, supaya kita nggak lupa, aku di sini aku timerin ke timer HP. Jadi, nanti pas di saat HP bunyi, berarti kita sudah bisa lanjut ke step berikutnya. Ini aku timer ya 20 menit. Nah, nanti kita akan tunggu sampai HP-nya berbunyi. A few moments later. Ini teman-teman udah sekitar tinggal 7 menit lagi. Jadi aku mau coba naik step berikutnya ya. Yang pertama, santannya yang tadi sudah
mencair. Santan tadi sudah mencair, nah jadi aku taruh sini. Kemudian aku taruh sedikit garam. Nah ini garamnya kita pakai sedikit setengahnya aja. Ini sisanya teman-teman. Jadi ini untuk santan yang tadi sudah kita cairkan, kita masukin garam yang tadi, baru kita aduk. Kemudian kita masukkan daun pandan ya teman-teman. Kita tunggu sampai nasinya selesai dimasak 20 menit. Nah ini teman-teman udah bunyi, jadi saatnya kita untuk masak ke step selanjutnya. Yang pertama kita buka dulu, biarin uapnya keluar. Kemudian kita ambil nasi yang ada di dalam sini. Ini kita masukkan ke sini teman-teman, semuanya. Ini baru kita tutup lagi untuk dandangnya. Jadi suhunya jangan diturunkan teman-teman ya, soalnya kita akan ngaduk ini secara merata. Nanti setelah itu baru kita kembali masak untuk ketannya. Setelah kita aduk rata, teman-teman, ini teman-teman bisa rasain apakah kurang garam kah atau sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Nah, dia hasilnya kayak begini. Saya memang ngebuatnya nggak terlalu lembek ya teman-teman ya. Jadi dia ketannya agak nggak ya sesuai selera sih. Kalau misalnya memang pengennya agak lembek ya, mungkin tadi ditambahkan air sedikit waktu pas dicampuran santannya. Oke teman-teman, next selanjutnya kita masukkan ketan ini yang sudah kita campur dengan santan. Kita aduk-aduk rata, ditambah garam sedikit. Kemudian kita masukkan lagi kembali ke dandang yang sudah kita panaskan atau yang tetap kita nyalakan tadi. Kemudian kita tutup lagi. Kita timer kembali selama kurang lebih 30 menit. Nanti ntar di 30 menit baru kita akan cek kembali apakah sudah matang apa belum. A few moments later. Nah, jadi teman-teman, ini sudah mau 30 menit, sudah tinggal beberapa detik lagi. Jadi sekarang kita akan angkat. Kita akan lihat hasilnya. Kita akan lihat hasilnya. Untuk tingkat kepatangannya seperti bagaimana. Ini kita buka, pasti uapnya ini ya, teman-teman. Bisa dilihat dia teksturnya pas, matangnya sempurna. Selanjutnya ini saya angkat dulu, nanti baru kita akan buat untuk serundengnya. Nah teman-teman, untuk step selanjutnya kita akan menghaluskan beberapa bumbu, diantaranya cabai, bawang merah, bawang putih, dan kencur. Kita akan haluskan dulu, nanti baru kita akan masak bersama dengan kelapa parutnya. Nah teman-teman, untuk tahap selanjutnya kita nyalakan kompor, kemudian kita taruh wajan di atasnya. Ini kita tunggu biar agak panas. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya usahakan saya akan segera balas. Dan juga saya minta bantuan untuk teman-teman untuk tombol like ya, untuk subscribe channel ini. Jadi teman-teman nanti bisa ngelihat video-video saya yang lain sebagai referensi teman-teman untuk masak. Setelah panas, yang pertama kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi.
Kemudian kita masukkan sedikit garam. Wanginya sudah mulai. Kita masukkan serai. Kita masukkan daun jeruk. Tetap kita aduk teman-teman ya. Setelah serai dan daun jeruknya keluar wanginya, kita masukkan gula merah. Ini kita pakai api sedang aja teman-teman ya. Cenderung agak kecil untuk apinya. Ini kita masak sampai dia berbentuk mirip pasta, tercampur semua. Wanginya banyak rasa, banyak wanginya. Nah, ini sudah tercampur. Kemudian selanjutnya kita masukkan serundengnya. Ini kita aduk teman-teman. Teman-teman jangan lupa ya, kalau misalnya untuk beli kelapanya, infokan aja ke penjualnya untuk kelapa buat urap. Sebab kalau misalnya kelapa untuk santan, dia teksturnya lebih hancur teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk buat urap, dia biasanya sih kelapanya yang kelapa agak muda. Nah, jadi pas untuk teksturnya masih ada. Ini kita harus aduk terus ya teman-teman ya. Ini dia masih basah awalnya, kemudian nanti lama-kelamaan dia akan mengering. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman ngelihat sudah agak kering, itu baru kita bisa masukkan, kita tabur gula putihnya ya, atau gula pasirnya. Nah, ini saya ngelihat sudah agak kering, jadi akhirnya saya tabur sedikit-sedikit. Dan juga kita ngerasain juga ya, sebelum kita tabur, kita rasain banyak apa yang kita taruh. Jadi kita pertama harus ngerasain dulu, baru kita bisa memastikan sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ini saya aduk lagi terus. Ini karena tadi saya agak besarin sedikit apinya, ternyata gosong di bawahnya. Akhirnya ini saya kecilkan lagi. Jadi kita harus sabar untuk mengaduknya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman buatnya banyak, itu teman-teman bisa untuk dikukus dulu kelapanya, jadi supaya dia menghindari basi. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di kolom komentar, nanti bisa kita diskusikan rame-rame. Teman-teman juga kalau misalnya suka videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk channel ini, sehingga teman-teman nanti bisa ngelihat video-video saya yang lain, dan juga kalau misalnya saya upload video-video baru, teman-teman dapat notifikasinya. Ini warnanya udah cantik ya teman-teman ya. Kita tunggu beberapa saat lagi biar agak lebih kering. Nah teman-teman, ini sudah agak kering ya. Ini sudah pas untuk buat serundeng ketan ya. Kekeringannya pas, nggak kering banget, tapi sesuai dengan ketan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau kering lagi, lebih kriuk-kriuk lagi, itu bisa kok. Tapi memang agak sedikit lama. Ini kurang lebih saya masak ada sekitar 15 menitan dari pertama kali kita masukin di awal. Ini saya rasa sudah cukup untuk teksturnya. Ini saya matikan kompornya, baru nanti akan kita campur dengan ketannya. Oke teman-teman, tadi ketannya sudah aku cetak. Kemudian sekarang tinggal kita tabur aja pakai serundeng yang tadi barusan kita buat. Ini untuk serundeng yang tadi kita buat teman-teman, ini kita tabur ya.
Kita tabur di bagian atasnya. Baru kita kasih garnish daun pandan yang kita potong beserta 1 cabai iris merah. Inilah teman-teman ketan serundeng yang kita buat tadi. Jadi kita kira kita membutuhkan waktu sekitar 50 menit untuk membuat ketan serundeng ini. Jadi di saat si ketan itu dimasak, kita bisa membuat untuk bumbu serundengnya. Itu saya teman-teman yang hari ini bisa kita bagikan untuk resep ketan serundeng. Mudah-mudahan teman-teman suka. Jangan lupa, kami berharap teman-teman bisa klik tombol like dan subscribe-nya. Serta kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis di komentar untuk kita diskusikan. Terima kasih teman-teman. Ditunggu video-video selanjutnya yang pastinya bakal lebih seru dan informatif. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di Hobi Masak.